Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Perkenalkan, saya Nadia Jihan Maharani dengan NIM 0801 1182 025014 yang akan menjadi pemapar pertama mengenai hasil diskusi kami. Metode iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Hasil ini disusun oleh Fevridra Simamora 0801 1282 Nadia Jihan Maharani 0801 1182 025014 dan Sherly Laurinda 0801 1182 025008. Mata kuliah metode numerik. Yang pertama akan dibahas mengenai metode iterasi. Metode iterasi merupakan salah satu metode solusi numerik persamaan linier, yang mana solusi persamaan linier sendiri mempunyai dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode iterasi. Metode eliminasi bisa juga disebut dengan metode langsung, sedangkan metode iterasi sendiri disebut dengan metode tidak langsung, yang mana metode tidak langsung ini terdiri dari metode iterasi Jacobi dan metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi ini biasanya digunakan untuk sistem persamaan linier yang berskala besar atau lebih dari 4 persamaan linier. Kemudian yang pertama akan dibahas iterasi Jacobi. Metode ini adalah teknik penyelesaian sistem persamaan linier yang berukuran n kali n dan juga AX sama dengan B. Secara iteratif, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dengan metode ini, diperlukan nilai pendekatan awal. Nilai pendekatan awal ini biasanya tidak diketahui, sehingga dipilihlah nilai 0 sebagai nilai awal. Dengan algoritma berikut ini, di mana K sama dengan 0,1,2. Algoritma metode iterasi Jacobi dalam penyelesaian sistem persamaan linier ini biasanya menentukan batas maksimum iterasi atau batas toleransi error dan menentukan nilai awal untuk setiap XI. Bila error untuk setiap XI sudah lebih kecil dari toleransi error, maka iterasi dapat dihentikan jika tidak diulangi menggunakan algoritma berikut ini. Kemudian iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga diperoleh nilai-nilai yang berubah. Metode iterasi Gauss-Seidel tidak jauh berbeda dengan iterasi Jacobi. Gauss-Seidel juga menggunakan nilai hampiran awal. Biasanya dipilih juga nilai 0 sebagai nilai hampiran awalnya. Kemudian untuk iterasi Gauss-Seidel berikut ini adalah algoritmanya untuk menentukan batas maksimum iterasi atau batas toleransi error, dan juga menggunakan nilai awal untuk setiap nilai aproksimasi X pada iterasi ke K, maka untuk I sama dengan 1 sampai N. Bila error untuk setiap sudah lebih kecil dari toleransi error, maka proses iterasi dapat dihentikan. Jika tidak, maka mengulangi menyusun sistem persamaan linier menggunakan algoritma berikut ini. Masalah pivoting. Biasanya terjadi masalah ini atau mendapatkan hasil yang salah dan tidak konvergen karena kesalahan dalam penyusunan persamaan linier. Sehingga dalam penyusunan persamaan-persamaan ini sangat penting untuk mendapatkan hasil yang konvergen. Hal ini disebut dengan masalah pivoting, yaitu masalah urutan atau penyusunan persamaan-persamaan linier dalam sistem. Syarat untuk sistem persamaan linier memperoleh hasil yang konvergen dengan menggunakan metode iterasi adalah matriks koefisiennya bersifat dominan secara diagonal. Perbandingan proses antara Jacobi dan Gauss-Seidel. Yang pertama akan dibahas mengenai proses perhitungan dan iterasi. Jacobi menentukan semua nilai variabel X pangkat K plus 1 menggunakan nilai variabel yang ada pada iterasi sebelumnya, yaitu X pangkat K. Sedangkan Gauss-Seidel memperhitungkan dilakukan dengan menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Kemudian perbandingan mengenai kecepatan konvergensi hasil. Untuk Jacobi sendiri juga dapat memberikan hasil yang konvergen, begitu juga Gauss-Seidel. Akan tetapi dalam memberikan hasil, Gauss-Seidel memberikan hasil yang lebih cepat konvergen. Sehingga dapat disimpulkan jika dibandingkan antara Jacobi dan Gauss-Seidel, Gauss-Seidel lebih unggul
dan telah terbukti dapat dijalankan untuk menentukan solusi sistem persamaan non-linear juga. Kemudian untuk contoh kasus, berikutnya akan dibahas oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fevridia Simamora. Di sini saya akan menjelaskan cara penggunaan metode iterasi Jacobi untuk mencari solusi sistem persamaan linear. Nah, pada saat ini kita akan mencari solusi persamaan linear dari persamaan berikut. Kode dari persamaan ini dengan toleransi error yaitu 10 pangkat minus 5. Kemudian, untuk mencari solusi persamaan linear ini dengan menggunakan metode iterasi Jacobi, pertama-tama kita itu akan mengubah persamaan yang ada menjadi matriks koefisien. Nah, untuk mengubahnya itu hasilnya dari persamaan ini menjadi matriks koefisien itu dapat dilihat sebagai berikut. Dapat dilihat pada share screen ini. Nah, pada tampilan ini. Nah, untuk persamaan pertama dihasilkan yaitu matriks untuk baris pertama yaitu 2, 4, 1, dan 0. Nah, untuk persamaan kedua dihasilkan B2 yaitu baris kedua 1, 1, 1, 5, dan negatif 1. Nah, kemudian untuk persamaan ketiga dihasilkan baris ketiga yaitu 3, 0, 1, 6. Nah, untuk persamaan keempat dihasilkan B4 yaitu baris keempat untuk matriks koefisiennya yaitu 9, negatif 1, 3, dan juga 2. Nah, untuk melanjutkan metode iterasi Jacobi, kita itu perlu di mana nilai diagonalnya untuk setiap barisnya itu harus lebih besar dari penjumlahan nilai-nilai koefisien pada barisnya selain nilai diagonalnya, yaitu 2 itu, di mana yang ini itu nilai diagonalnya itu harus lebih besar dari penjumlahan koefisien lainnya untuk barisnya, untuk baris tersebut. Misalnya untuk baris pertama, kita ketahui diagonalnya yaitu 2. Nah, kita ketahui diagonalnya itu 2 dan penjumlahan untuk koefisien lainnya untuk baris ke-1 itu 4 ditambah 1 ditambah 0 itu sama dengan 5. Nah, sama dengan 5. 2 itu kan masih lebih kecil dari 5. Nah, sementara untuk melakukan metode iterasi Jacobi ini, kita itu perlu yang lebih besarnya, bukan yang lebih kecilnya. Maka karena dalam matriks koefisien pertama ini nilai untuk semua persamaan yang ada itu masih lebih kecil. Nah, matriks ini disebut sebagai weakly diagonal dominan. Kemudian karena masih belum diagonal dominan atau weakly diagonal dominan ini kan masih dikatakan non diagonal dominan. Nah, sementara untuk iterasi Jacobi ini kita itu butuh matriks diagonal dominan atau bisa disebut yang lebih besarnya tandanya, bukan yang negatifnya. Nah, berarti akan dilakukan sebuah pivoting atau pertukaran barisan. Nah, untuk melakukan pertukaran barisan ini, kita itu hanya perlu menggunakan koefisien yang paling besarnya di setiap baris. Misalnya untuk baris pertama, koefisien paling besar untuk baris pertama itu yaitu 4. Sedangkan 4 itu berada di kolom kedua. Nah, di baris ke-1 itu diubah menjadi baris kedua. Kemudian untuk baris kedua yang lebih besarnya itu yaitu 5. Nah,
5 ini berada di kolom ketiga. Di B2 itu diubah menjadi B3. Kenapa B3? Kalau dia di kolom ketiga, nah kan kita mau mengubah diagonalnya. Diagonalnya itu biar lebih besar. Nah, di baris pertama ini, di baris pertama ini yang lebih besarnya itu 4. Nah, 4 itu berada di kolom kedua. Nah, bagaimana cara kita membuat 4 ini berada pada garis diagonal sebuah matriks? Berarti dia itu harus ada berarti dia itu harus berada di B2 biar dia itu nanti berarti 4 itu berarti di sini, berada di sini 4-nya. Nah, berarti kan berada di sebuah diagonal. Tuh. Kemudian untuk yang B3 itu B3 untuk B3 yang lebih besarnya itu 6. Nah, berarti B3 itu menjadi B4. Kemudian untuk yang B4 itu yang lebih besarnya itu 9. Nah, dia itu berada di kolom pertama. Jadi dia itu menjadi baris ke-1. Hasil dari pivoting ini dapat dilihat di sini. Hasil pivotingnya dapat kita lihat di yang saya lingkari ini. Nah, pada baris ini kita masukkan seluruh angka yang ada. Nah, di sini kan dia itu karena B1 itu diubah menjadi B2, B1 diubah menjadi B2, berarti baris pertama itu jadi baris kedua. 2, 4, 1, 0 menjadi di baris kedua 2, 1, 0. Nah, kemudian B2 menjadi B3 itu berarti 1 ini jadi ke sini. Nah, pas dia 1, 1, 5, negatif 1. Begitu juga untuk seterusnya. Kemudian, kita itu akan membuktikan apakah benar sudah diagonal yang dihasilkan ini sudah lebih besar dari penjumlahan ini. Nah, buktikan 1 ditambah 3 ditambah 2. 3 ditambah 2 itu sama dengan 6. Nah, 9 itu kan lebih besar dari 6. Itu benar. Sudah lebih besar. Nah, begitu juga untuk baris-baris yang lainnya dihasilkan, bentuk persamaan dihasilkan, tandanya itu sudah lebih besar. Berarti sudah dapat dikatakan bahwa matriks ini straightly diagonal dengan, atau bisa dikatakan matriksnya sudah matriks diagonal dominan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita ubah matriks yang ada ini menjadi sebuah persamaan. Nah, di langkah pertama kan kita ubah itu persamaan menjadi sebuah matriks. Nah, untuk langkah selanjutnya atau untuk langkah terakhirnya untuk mendapatkan perumusan untuk mencari X1, X2-nya. Berarti kita ubah matriksnya menjadi sebuah persamaan. Untuk mengubah matriksnya menjadi sebuah persamaan itu, untuk B1 itu menjadi persamaan pertama. 9 X1 dikurang X2 ditambah 3 X3 terus ditambah 2 X4 itu sama dengan 15. Nah, begitu juga dengan baris kedua. Baris kedua itu 2 X1 4 X2 1 ini kan 1 berarti X3. Nah, karena di sini ada 0, berarti di X4 itu tidak ada. Nah, sama dengan 17. Begitu juga dengan baris-baris yang lainnya. Kemudian, untuk merapatkan perumusan untuk mencari nilai dari X1 sampai dengan X4 itu, kita ubah dia persamaan ini. Itu dengan cara yaitu 9X1 karena dia itu berada di sini, diagonal itu berada di sini, berarti dia itu untuk mencari nilai dari X1. Nah, karena dia berada di X kolom kedua, berarti dia itu mencari nilai X2. Begitu juga dengan baris-baris yang lainnya. Nah, karena untuk persamaan 1 itu digunakan untuk mencari nilai X1, maka 9X1 itu
negatif X2 ditambah 3X2, 3 ditambah 2X4 itu dipindahkan ke kanan, pindahkan ke sini. Itu sama dengan 15 ditambah X2 dikurang 3X3, 3X3 dikurang 2X4. Nah, berarti X1 itu sama dengan 15 ditambah X2 dikurang 3X3 dikurang 2X4 per 9. Nah, begitu langkah selanjutnya untuk mencari X2, X3, dan juga X4. Nah, setelah didapatkan persamaan, atau setelah didapatkan persamaan untuk mencari X1, X2, X3, X4-nya, kita masukkan dia ke dalam Excel. Dapat itu rumusnya untuk mencari X1 itu kan 15. Nah, dengan menggunakan nilai awal untuk semua variabel adalah 0. Berarti iterasi 0 itu 0, semua 0. Nah, semua variabelnya itu 0. Nah, kemudian kita masukkan rumus untuk mencari X1. Nah, rumus mencari X1 itu sama 15 ditambah X2. X2-nya itu 0. Nah, 0. Kemudian dikurang dengan 3X3. Berarti 3 dikali X3. X3-nya itu 0. Nah, kemudian dikurang lagi. Dikurang dengan 2X4. Jadi 2 dikali nilai X4. X4 kan karena kita menggunakan semua variabelnya itu 0, untuk iterasi 0 itu, berarti X4-nya juga 0. Kemudian kita bagi 9. Maka dihasilkan untuk X1 iterasi 1 itu sama dengan 1. Nah, begitu juga dengan nilai dari X2, X3, X4. Kita masukkan seluruh rumusan ini ke dalam sebuah Excel. Dihasilkan X2 itu 4,25, X3 itu 4, dan X4 itu 2,167. Nah, untuk mencari kolom error ini, kita hanya butuh nilai mutlak. Itu rumusnya itu error ini itu nilai mutlak dari X1 ini, iterasi nilai X1 ini, nilai X1 sebelumnya, nilai X1-nya, nilai X1 ini dikurang dengan nilai ini, karena dia itu nilainya itu nilai mutlak, karena dia nilai mutlak berarti jika dia dihasilkan negatif maka itu hasilnya positif. Nah, maka error 1 ini dapatkan dari pengurangan X1-nya. Pengurangan X1 sebelumnya dengan X1 yang baru. Nah, kemudian error 2 ini dihasilkan dari X2, nilai X2 yang lama dikurang dengan yang baru. Kemudian error 3 ini dihasilkan dari nilai dari X3 yang lama dikurang yang baru. Begitu juga dengan error 4. Nah, untuk yang error ini, yaitu didapat dari maksimal dari error 1, error 2, error 3, dan juga error 4. Maksimalnya ini kan atau nilai paling tingginya itu kan 4,25. Berarti errornya itu 4,25. Kalau dalam sebuah Excel perumusan itu sebagai berikut ini. Itu sama dengan maksimal dari ini. Oke, 40, 40 maksimal ini. Nah, kemudian kalau kan kita itu disuruh mencari sebuah solusi. Nah, solusinya itu nilai X1, X2, X3, X4 itu akan didapat jika pada kolom lanjut atau berhenti ini sudah ada kata berhentinya. Nah, kalau sudah berhenti berarti nilai sepakat dari X1 itu ini, itu X4. Nah, untuk mencari ini kan kita pada soal itu sudah diterapkan bahwa nilai toleransi errornya itu 10 pangkat minus 5. Berarti dia itu bakal lanjut yang ini. Dia itu ini akan lanjut kalau
nilai error yang dihasilkan itu masih lebih besar dari 10 pangkat minus 5 nilai toleransinya. Nah, karena 4,25 itu masih lebih besar, 4,25 itu masih lebih besar dari 10 pangkat minus 5, jadi itu masih lanjut. Nah, kita lakukan lagi sebuah iterasi yang baru, kita cari iterasi kedua. Nah, iterasi kedua lagi, kita masukkan lagi rumusnya. Nah, kemudian kita coba lagi dia itu lanjut atau berhenti. Nah, kalau masih lanjut lagi ke iterasi ketiga. Kalau misalnya masih lanjut lagi, kita lanjut lagi ke iterasi keempat gitu. Nah, di sini pada persamaan ini didapatkan itu iterasi ini dia itu bakal berhenti di iterasi ke-15. Nah, berarti di kesimpulannya itu sistem persamaan linearnya itu akan berhenti pada iterasi ke-15 dengan nilai X1 yaitu 0,54, nilai X2 yaitu 3,09, dan nilai X3 itu sama dengan 3,53, beserta dengan nilai X4 itu sama dengan 1,36 dengan error yaitu 5,626E kurang 06. Nah, kalau untuk mencari lanjut atau berhenti di Excel itu sebagai perumusannya itu dapat dilihat di sini. Nah, karena if itu kan jika. Berarti jika errornya itu masih lebih kecil dari 10 pangkat minus 5, berarti dia itu lanjut. Nah, jika dia sudah lebih kecil, berarti dia itu berhenti. Nah, sekian penjelasan saya untuk metode iterasi Jacobi. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sally Lorinda dengan NIM 08011182025008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode Gauss-Seidel atau iterasi Gauss-Seidel. Nah, sebelumnya kita peroleh sistem persamaan linear dengan 4 variabel sebagai berikut. Kita lihat apakah sistem persamaan linear tersebut konvergen atau memiliki koefisiennya yang bersifat diagonally dominan. Nah, syaratnya yaitu cukup untuk sistem persamaan linear bisa memperoleh hasil yang konvergen dengan menggunakan metode iterasi pivoting. Ini adalah matriks yang koefisiennya bersifat diagonally dominan. Nah, sistem persamaan linear ini kita ubah ke dalam bentuk matriks dengan 4x4. Nah, kita lihat di sini. Diagonal matriks yaitu ada 4, min 2, dan min 1. Maka dari matriks A ini kita peroleh nilai mutlak dari diagonal pertama yaitu A11 kurang dari nilai mutlak A12 ditambah nilai mutlak A13 ditambah nilai mutlak A14. Sehingga kita peroleh bahwa 4 kurang dari 23, dan untuk baris kedua yaitu 2 kurang dari 26, dan untuk baris ketiga yaitu 2 kurang dari 14, untuk baris keempat 1 kurang dari 11. Nah, matriks ini itu masih bersifat weakly diagonally dominant atau matriks yang diagonalnya lemah. Oleh karena itu, kita akan melakukan proses pivoting dengan menukarkan baris 1 dengan baris 4, lalu baris 3 dengan baris 2. Maka diperolehlah sistem persamaan linear sebagai berikut. Kemudian kita buat lagi sistem persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Nah, kita lihat diagonal matriks ini yaitu 7, 9, 10, dan 14. Maka dari matriks A itu kita peroleh nilai di mana 7 besar dari 6, 9 besar dari 7, 10 besar dari 8, 14 besar dari 13. Nah, suatu matriks dikatakan dia dominan secara diagonal apabila nilai diagonal tersebut besar dari jumlah nilai barisnya. Nah, kita lihat bahwa matriks ini itu bersifat strictly diagonally dominant, artinya
diagonal dominannya itu kuat. Nah, sehingga kita peroleh nih sistem persamaan linear ini artinya konvergen. Nah, setelah kita peroleh sistem persamaan linear ini, selanjutnya kita akan menemukan solusi sistem persamaan linear dengan iterasi Gauss-Seidel. Sebelum itu kita lihat dulu sistem persamaannya. Rumusnya kita cari nilai X1 pada persamaan pertama, di mana X1-nya itu sama dengan 32 dikurang 2X2 ditambah 3X3 ditambah X4. Lalu selanjutnya untuk X2 yaitu 29. Ini maaf saya ralat. Untuk X1-nya itu sama dengan 32 dikurang 2X2 ditambah 3X3 plus X4 dibagi 7. Untuk X2-nya itu sama dengan 29 dikurang X1 ditambah 2X3 dikurang 4X4 per 9. Lalu kemudian X3-nya itu 10 dikurang X1 ditambah 2X2 ditambah 5X4 per 10. Lalu kemudian untuk X4-nya itu 25 dikurang 4X1 dikurang 8X2 dikurang X3 per 14. Nah, misalkan soalnya nih, misalkan semua variabel awalnya itu bernilai 0 dengan batas toleransi 10/5. Nah, langkah-langkah untuk menemukan solusi dengan iterasi Gauss-Seidel yaitu sebagai berikut. Pertama, kita akan menentukan persamaan linear. Kedua, kita melakukan iterasi dengan cara mensubstitusikan koefisien variabel awal atau tebakan awal. Lalu ketiga, kita melakukan perhitungan, selanjutnya menggunakan dengan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Lalu yang keempat, iterasi ini dilakukan secara terus-menerus sampai nilai galatnya itu lebih kecil dari toleransi yang telah ditentukan. Nah, kita lihat. Langkah pertama, menentukan persamaan linear. Kita telah mengetahui persamaan linear yang kita peroleh, yaitu sebagai berikut. Nah, kedua, kita melakukan iterasi dengan cara mensubstitusikan koefisien variabel awal atau tebakan awal. Misal, kita lihat di soal, misalkan semua variabel awalnya itu bernilai 0, maka untuk iterasi 0 itu di mana X1-nya sama dengan 0, X2-nya sama dengan 0, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk perhitungan selanjutnya, kita menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Ya, untuk rumus nomor 1, atau untuk nomor iterasi 1, yaitu di mana X1-nya itu 32 dikurang 2X2 ditambah 3X3 ditambah X4 per 7. Nah, kita substitusikan X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0, X4-nya sama dengan 0, lalu kemudian kita bagi dengan 7. Maka diperoleh hasilnya 4,5. Selanjutnya untuk X2, yaitu di mana 29 dikurang X1 ditambah 2X3 dikurang 4X4 dibagi 9. Kita substitusikan nilai X1-nya itu 4,5. Lihat pada langkah nomor 3. Perhitungan selanjutnya menggunakan nilai variabel yang terakhir diperoleh. Karena nilai X1 telah diperoleh, maka kita substitusikan nilai 4,5 itu ke dalam X1, X2-nya sama dengan 0, X3-nya sama dengan 0, kemudian X4-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh 2,7. Selanjutnya untuk X3 yaitu di mana 10 dikurang X1 ditambah 2X2 ditambah 5X4 per 10. Kita masukkan X1-nya yaitu 4,5, X2-nya 2,7, dan X4-nya sama dengan 0. Maka kita peroleh 1,8. Untuk X4-nya yaitu 25 dikurang 4X1 dikurang 8X2 dikurang X3 dibagi 14. Artinya kita substitusikan X1 4,5, kita substitusikan X2-nya 2,7, X3-nya 1,0 atau 1,08. Sehingga kita peroleh yaitu min 1,14. Nah, kita lihat batas galatnya. Batas galatnya itu harus lebih kecil dari nilai toleransi. Misalkan nilai toleransi kita 10/5, artinya di mana iterasi untuk X1 iterasi 1 dikurang iterasi 0, untuk X2 juga iterasi 1 dikurang iterasi 0, untuk X3-nya iterasi 1 dikurang iterasi 0, X4-nya iterasi 1 dikurang iterasi 0. Kurang dari 10/5. Maka jika dia kurang dari 10/5 itu artinya dia berhenti. Tapi ketika dia masih besar dari 10/5 itu artinya dia akan terus lanjut sampai nilainya kurang dari 10/5.
Setelah kita hitung, maka kita peroleh pada iterasi ke-12 nilainya berhenti. Itu artinya kita peroleh nilai X1-nya 3,6, X2-nya 3,5, X3-nya 0,6, dan X4-nya min 1,3. Di mana nilai galanya itu telah kurang dari nilai toleransi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.